Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Selamat pagi. Pagi. Kerasa banget. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Semangat semua ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha, yang baik, yang cantik, yang gemes, pokoknya hari ini kita akan belajar dengan Bu Vina, tapi sebelumnya masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Ingat Bu tentang antigen dan antibodi. Betul. Antigen dan antibodi. Ya, pembelajaran sebelumnya kita keren. belajar tentang Berarti mantap. antigen dan antibodi. Siapa yang masih ingat mengenai antigen dan antibodi? Ayo. Teti ingat Bu, saya mah lupa. Aduh lupa Bu kalau pengertiannya Bu. Bu Fida masih ingat tidak? Iya, Ibu. Silakan. Antigen itu adalah benda asing. Kalau antibodi itu yang menggumpalkan atau yang melawan benda asingnya. Betul. Betul, Ibu. Hebat ya Bu Fida ya. Baik. Frida hebat. Sekarang siapa lagi yang tahu antibodi itu apa? Ya, antibodi. Antibodi itu untuk melindungi tubuh. Ya, Kekebalan betul. tubuh, Bu. Kekebalan tubuh. Betul, ini ya. Dalam tubuh ya. Antigen dan antibodi. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Ya, bisa berupa bakteri, virus, maupun zat beracun lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya antibodi. Antibodi itu adalah zat kimia yang akan melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem imun ya teman-teman. Ini KD dan indikatornya, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video dan berdiskusi serta membaca artikel, kalian dapat menganalisis penyebab gangguan kelainan kekebalan tubuh serta cara mengatasi kelainan-kelainan berhubungan dengan sistem imun dari berbagai sumber dengan benar. Baiklah teman-teman, siapa yang pernah sakit? Saya pernah, Bu. Saya Bu. Pernah Bu. Tentunya semua orang pernah sakit ya. Baik, kenapa sih manusia bisa sakit? Ya, tentunya karena ada patogen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, kemudian kenapa sih manusia pun setelah sakit bisa sembuh? Ada yang tahu? Karena ada imun, antibodi. Iya, betul. Ada Karena antibodi. ada imun dan perlawanan dari antibodi. Baiklah, sekarang kita akan menyimak video berikut ini. Silakan disimak ya. Reski kembali jatuh sakit Apakah ada akibat suaranya? COVID-19 varian Omicron. Pada infeksi keempat ini, Reski mengaku gejala yang dialaminya justru lebih berat. Wah, Sobat Vidivisi, kok bisa ya Reski terjangkit COVID hingga 4 kali? Padahal Reski mengaku dirinya selalu berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan meskipun memiliki mobilitas yang tinggi. Bukan karena suka jalan-jalan ya Sobat Vidivisi, melainkan pindah tempat tinggal. Berikut keterangan darinya. Enggak, gua nggak bangga kena COVID sampai 4 kali. Capek. Gua sakit. Gua punya autoimun. Antibodi gua nggak kebentuk. Oke, nah tadi ada permasalahan bahwa Rizky ya, dia bisa terkena COVID sebanyak 4 kali. Baik teman-teman, Ibu akan bagi kelompok. Let's join your kelompok ya, your team. Kelompok 1 ada kelompok Pulau Jawa. Ada Bu Yohana, Teti, Robi, dan Yesi. Silakan berkelompok ya, sebelah kanan. Disiapkan bangkunya dengan benar.
Lalu Baik, Bu. kelompok 2 ada Pulau Bali ya, ada Bu Ito, Teddy, dan Slamet. Silakan untuk berkelompok ya. Kemudian kelompok 3 Pulau Sumatera, ada Vida, Wahyu, dan Maria. Oke, sekarang sekalian boleh berkelompok. Sudah siap dengan Sudah, kelompoknya Bu. masing-masing? Ada Sekarang Ibu. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, teman-teman. Nah, di sini ada LKPD. Coba ya, dilihat LKPD-nya udah Ibu bagikan. Nah, di situ kalian akan melihat sebuah artikel. Apakah bisa dilihat yang Ibu tampilkan? Nah, ini lembar kerja peserta didik mengenai sistem imun. Jangan lupa ditulis dulu nama anggota kelompoknya ya. Di atas ini ada nama anggota kelompok. Nah, di sini setelah itu Ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya ya. Nah, teman-teman pertama adalah membaca artikel yang terdapat pada LKPD. Di sini ada kisah viral Reski 4 kali terkena COVID. Ya, kenapa dia bisa terkena COVID? Nah, jika Anda seorang dokter, nah teman-teman di sini semuanya ya adalah seorang dokter nih. Apa yang bisa kalian kemukakan mengenai penyebab mengapa Reski berulang kali terkena COVID? Padahal dia sudah menerapkan protokol kesehatan dan dia pun sudah menerima vaksin. Nah, coba ya, kalian bisa mencari jawabannya melalui menonton video, melalui internet, atau buku paket, dan lain-lain. Jika sudah ada penyebabnya, nah, kalian bisa tuangkan di LKPD ini jawabannya ya, boleh ditulis tangan. Nah, di sini kalian tulis apakah penyebabnya, dan hanya tidak selesai dengan penyebabnya aja. Misalnya karena ini A. Nah, harus dijelaskan penyakit A itu apa, diagnosisnya. Kenapa penyakit A itu begini-begini, harus dijelaskan ya oleh kalian. Paham tidak? Halo? Iya, paham Ibu. Nah, setelah itu kalian kerjakan sampai dengan nomor 4. Yang nomor 2 kalian harus menganalisis mengenai cara kerja sistem imun dalam tubuh, lalu kalian bandingkan dengan cara kerja sistem imun pada orang yang mengidap autoimun. Nah, kalian jelaskan di sini. Dan harus bekerja kelompok, tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan ya. Kerjakan sampai nomor 3. Di sini ada juga nomor 3. Baik, silakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 20 menit. Silakan kalian untuk mengerjakan dengan berdiskusi. Boleh ya? Diskusi dimulai. Silakan. Untuk ketua kelompoknya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Untuk kelompok Jawa, Bu ada Yohana, bagaimana, ada kesulitan untuk menjawab 3 pertanyaan yang Ibu berikan di LKPD? Silakan. Tidak, Bu, lagi mencari literatur. Good job. Oke, lanjut ya. Next, Pulau Bali, kelompok 2. Dengan Ito, bagaimana? Apakah ada kesulitan untuk mengenai jawaban di LKPD-nya? Silakan Ito atau Slamet bisa menggunakan internet ya, smartphone yang kalian punya. Jika jangan smartphone tetangganya ya, kalian punya aja ya. Lalu Ya, Bu. Ya nggak boleh pinjam ya. Lalu kalian juga bisa menggunakan buku paket yang ada di situ ya. Silakan dieksplor ya. Kemudian Pulau Sumatera, bagaimana, ada kesulitan tidak? Pulau Sumatera ada tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, dan soalnya pun sedikit ya, hanya 3. Tapi jangan lupa dijelaskan ya. Di situ tidak hanya untuk mengetahui penyebabnya aja, tapi kalau udah diketahui ya kalian jelaskan penyakit apa itu ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan. Diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Semua kelompok sudah selesai? Apabila sudah selesai jawabannya tolong difotoin dan dikirim ke Bu Vina ya. Nanti Bu Vina akan tampilkan di slide-nya. Jadi kalian presentasi sambil membaca dari slide yang ditampilkan.
Mana? Sudah kelompok yang sudah silakan dikirimkan ininya jawabannya. Baik. Nah, ini udah ada yang ngirim ya, udah ada yang ngirim jawaban ke Ibu. Ibu tampilkan ya. Kelompok dari Fida ya sudah mengirimkan jawabannya ya. Baik, Ibu akan tampilkan. Ini tidak hanya satu orang yang membaca ya, nanti giliran ya. Silakan yang presentasi tidak hanya Fida aja ya. Silakan Fida dipresentasikan dulu hasil dari analisisnya. Nomor 1. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah saya lakukan dengan teman-teman. Pertanyaan yang pertama, setelah membaca artikel di atas, seandainya saya atau teman-teman saya itu dokter, dapatkah kalian mendiagnosis mengapa Reski berulang kali terkena penyakit COVID-19 walaupun sudah vaksinasi? Jawabannya itu disebabkan oleh mobilitas yang dilakukan oleh Reski tinggi. Dia berpindah rumah ke Jakarta, ke Pulau Batam. Lalu yang kedua, karena imunitas tubuh Reski tidak terbentuk, yaitu penyakit autoimun, sehingga walaupun mendapatkan imunisasi tetapi imunitas terhadap virus COVID-19 di dalam tubuh Reski tidak terbentuk. Itu untuk pengertian penyakit autoimun itu sendiri adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok Fida atas presentasinya. Good job. Udah bagus sekali ya, analisis datanya juga sudah bagus. Baik, sekarang kelompok yang lainnya. Oke, kelompok demi kelompok sudah presentasi semua. Terima kasih banyak teman-teman atas analisisnya sudah bagus semuanya. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan, Ibu akan memberikan sedikit penguatan, yaitu sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Tetapi pada orang-orang yang menderita autoimun ini kebalikannya ya. Jadi sel-sel yang dihancurkan itu adalah sel-sel yang sehat, bukan sel-sel yang dari abnormal ataupun penyakit yang dari luar ya. Kekebalan aktif pada penderita autoimun pun tidak terbentuk ya. Harusnya kekebalan aktif alami kan terbentuk ya. Ketika seseorang misalnya terserang penyakit seperti cacar air, setelah sembuh kan harusnya ada kekebalan aktif alami atau natural immunity yang terbentuk. Tetapi kepada penderita autoimun ini, kekebalan aktif alami atau natural immunity-nya tidak terbentuk sehingga dia bisa terserang COVID itu berkali-kali. Baiklah teman-teman, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita bersama-sama. Silakan siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Boleh nyoba, Ibu. Silakan Bu Teti. Kesimpulannya dari kelompok saya, penyebab terkena virus corona berulang adalah karena menderita penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Itu dari kelompok saya, Ibu. Good. Ada lagi yang lain silakan untuk memberikan kesimpulan. Tidak ada? Baik, itulah teman-teman kesimpulan kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Dan Ibu akan menginformasikan untuk pembelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari mengenai imunisasi. Untuk sekarang sampai di sini dulu. Ada yang masih ditanyakan atau tidak dimengerti? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa bersama-sama. Say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, good job, Bu Tina.